dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Selamat sore, saudaraku GBS Haleluya Palur. Pada sore hari ini kita akan adakan ibadah online dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya Engkau sendiri yang mendukung ibadah online ini, sehingga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan kiranya Engkau berkati juga pemimpin puji-pujian serta pendukung ibadah sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati mulai dari awal pembukaan sampai akhir. Dan kiranya Engkau berkati juga bahwa gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon mulai awal pembukaan sampai akhirnya nanti Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Selasa malam ini. Kami percaya damai Natal menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau datang pada Tuhan. Kita percaya Natal untuk menyelamatkan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya
disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Kita percaya kita diselamatkan Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi Dia, kita mau puji Dia, kita sambut Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Dia Sang Raja yang menyelamatkan hidup kita. Yesus nama. Mari kita sambut Dia, Yesus sebagai Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Pujilah Dia, Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari dengan segenap hati kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Dia, Hosana. Puji Dia, Hosana.
karena Dia Raja kita. Haleluya. Tiba saatnya kita menikmati kasih Tuhan yang lebih dahsyat lagi lewat firman-Nya. Karena sungguh besar setianya atas hidup kita. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita mau menikmati kuasa-Nya. Karena kasih-Nya sungguh setia dalam hidup kita. Firman Tuhan sungguh besar, sungguh setia di dalam kehidupan kita. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu ya Tuhan dalam hidupku. Besar setiamu, bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan. Salam, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Paulus Purwoto, Ketua Gembala Kamtipmas Karanganyar, anggota FKUB Kabupaten Karanganyar, dan Gembala Sidang GBS Wayu Jati Munggur Girimoyo Ngargoyoso. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Natal kepada Gembala dan seluruh jemaat GBS Haleluya Palur. Kiranya kasih, damai, dan berkat Natal melimpah atas kita semua. Jangan takut, tenang, ini aku, jangan takut.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat online dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang firman yang menghakimi. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah yang baik, Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah firman yang kami beritakan ini menjadi benih yang subur, menjadi benih yang tumbuh di dalam setiap hati yang mendengarnya, agar mereka dilengkapi oleh kekuatan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman melalui online. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Allah, hari ini saya berada di River Hill, Tawangmangu, pintu 2 masuk Grojogan Sewu. Bila ada di antara jemaat yang kepingin ke River Hill, nanti boleh sama-sama dengan saya ke Tawangmangu, dan di sini juga ada penginapan yang cukup banyak, ada aula untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Pokoknya tidak rugi kalau Bapak Ibu ke River Hill. Mari kita belajar tentang firman yang menghakimi. Kita buka Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah ingin menjelaskan siapa Allah itu, dan ini yang harus kita pahami. Jadi kita tidak akan dibutakan atau kita tidak akan dikacaukan dari orang-orang lain yang seringkali mengatakan bahwa Allah itu 3. Di dalam Yohanes 1 ini dijelaskan siapa Allah, siapa firman, yang harus kita ketahui. Allah adalah sang pencipta segalanya. Ini yang harus kita terima dan kita pelajari. Jadi Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini, dan juga menciptakan kehidupan kita. Sedangkan sang firman dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak terpisah, tidak dua hitungan, tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Firman ini yang oleh orang-orang Kristen disebut anak Allah atau Yesus Kristus, yang tiap Natal kita rayakan kelahirannya. Yesus inilah yang memiliki 12 murid dan yang banyak membuat mukjizat, serta ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan para imam. Yohanes 12 ayat 40 pelajaran kita. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa pemerintahnya itu adalah hidup yang kekal. Sekali lagi, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dengan sabar Yesus menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah Allah dan firman Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus sama dengan percaya pada Allah, dan barang siapa telah melihat Yesus, dia juga telah melihat Allah. Yesus ingin siapa yang berbicara dengannya akan percaya padanya. Karena misi Yesus datang ke dalam dunia ini tidak ingin menghakimi dunia, tetapi ingin menyelamatkan dunia dan ingin menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, dan pada setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya Allah bisa saja menebus manusia, cukup berkata kamu telah selamat. Tetapi Allah ingin menunjukkan pada iblis dan pada manusia tentang janji induk yang telah ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan Adam dan Hawa itulah manusia, sehingga manusia harus ditebus karena dosa dari Adam dan Hawa. Allah sudah berjanji bahwa keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala si iblis, dan Yesus yang diremukkan tumitnya oleh iblis. Jadi janji induk itu menyatakan bahwa iblis akan kalah, dikalahkan oleh Yesus, dan Yesus akan diremukkan tumitnya oleh iblis. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak akan menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan dunia. Sehingga walaupun Yesus dibenci, walaupun Yesus ditolak, walaupun Yesus diejek, Yesus tetap ingin menyelamatkan mereka. Dengan sabar Yesus mengatakan bahwa dirinya sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak akan hidup dalam kegelapan. Percaya pada Yesus akan hidup dengan kemudahannya. Ini yang diberitakan oleh Yesus, supaya manusia menikmati kemudahan yang telah dibuat oleh Yesus.
Perhatikan, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, maka firman itu yang akan menghakiminya. Jadi Yohanes 12 menyatakan bahwa Yesus itu tinggal 7 hari lagi bersama-sama dengan mereka. Karena sesudah itu Yesus akan dihakimi, Yesus akan disesah, Yesus akan disiksa, bahkan harus naik ke salib penebusan manusia. Sesudah dia mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit, 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Dan firman Allah yang akan berkuasa untuk memberikan pertolongan-pertolongan dan untuk menghakimi manusia. Bagi orang percaya, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang ditulis dapat dipercayai. Bahkan firman Allah yang ditulis itu memiliki kekuatan kuasa yang tak terbatas. Tapi bagi mereka yang tidak percaya pada firman Tuhan, mereka telah dihakimi. Karena bagi mereka firman Allah yang mereka baca tidak memiliki kuasa apa-apa. Sayangnya banyak orang Kristen yang menyatakan percaya pada Yesus tetapi tidak menghargai firman Tuhan. Hal inilah yang dikatakan oleh Yesus, mereka yang dihakimi. Karena Yesus datang untuk memudahkan manusia. Firman itu menjelaskan kepada manusia untuk kemudahan-kemudahan yang dapat dinikmati oleh manusia. Tetapi kalau dia tidak percaya pada Yesus atau percaya pada Yesus tidak melakukan firman, maka firman itu tidak punya kekuatan apapun juga. Percayalah pada Yesus yang memberi keselamatan pada hidupmu, dan percayalah kepada firman yang memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Jangan sia-siakan firman Tuhan, tetapi percayalah pada firman Tuhan, maka kita akan menikmati berbagai macam kemudahan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, kau Allah yang baik, kau Allah yang telah mengajarkan kepada kami tentang firman yang kau berikan kepada setiap orang yang mau belajar, yang mau membaca, yang percaya kepadamu. Maka firman itu kekuatan yang tak tertandingkan. Berikan kepada kami keberanian untuk memegang firman-Mu. Firman yang ya dan amin inilah yang akan membuat kami hidup di dalam kemudahan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman bagi Bapak Ibu, bagi pecinta ibadah online, tolong kalau baru sekali buka, di subscribe dulu. Sesudah di subscribe, lalu di like. Dan bila firman itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu, di share pada teman lain, supaya teman lain juga dapat berkat melalui firman yang Bapak Ibu dengar. Lalu doakan agar ibadah online dapat berjalan terus. Dan mari kita berdoa untuk tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah Natal jam 9 pagi di GBIS Haleluya Palur. Bagi Bapak Ibu yang tidak ikut online boleh datang ibadah 25 Desember di GBIS Haleluya Palur.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membawa bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Engkau memimpin dan menyertai bangsa kami. Engkau sudah memulihkan, bahkan Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Hujan awal dan hujan akhir, hujan pertobatan Tuhan nyatakan atas bangsa ini, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan dari berbagai sektor ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga menjadikan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dengan urapan, dengan hikmat, dengan akal budi, penyertaan Tuhan nyata atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga roh takut kepada Tuhan ada dalam kehidupannya, penyertaan Tuhan, pewahyuan Tuhan ada dalam kehidupan beliau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan juga jamah. Kami berdoa untuk Pak Sugito yang baru dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang baru proses penyembuhan. Dan kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, kami undang Engkau untuk keenam saudara kami, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Pri, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, untuk Pak Kadir, untuk Koho, untuk Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyu, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Tolong Tuhan jamah. Sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Topo yang hari-hari ini dirawat di rumah sakit Brayat Minulyo. Tuhan jamah. Tuhan urapi, bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita beraktivitas pada aktivitas kita masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.